Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat ya. Di sini saya Milata Hanifah akan menunjukkan dan membahas tentang materi protozoa, protista mirip hewan. Jangan lupa ditonton secara seksama ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita lanjut untuk materi ya. Oke. Yang pertama kita bahas dari ciri-ciri protozoa. Yang pertama yaitu protozoa tersusun atas sel tunggal atau uniseluler dan memiliki organisasi sel yang sederhana. 2. Eukariotik dengan inti sel berjumlah 1 atau lebih. 3. Makanan berupa bakteri, protista lain atau detritus, atau materi organik dari organisme mati. 4. Hidup secara soliter atau berkoloni. Selanjutnya, cara hidup ada yang parasit, saprofit, dan hidup bebas. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam kelompok kosmopolit yang artinya dapat ditemukan di berbagai tempat. Selanjutnya, jika keadaan lingkungan kurang menguntungkan, protozoa membungkus diri membentuk sista untuk mempertahankan diri jika mendapat lingkungan yang sesuai akan aktif lagi. Kemudian, kebanyakan dari protozoa berproduksi secara aseksual dengan membelah diri dan secara seksual dengan konjugasi, yaitu bergabungnya materi dua individu yang belum dapat dibedakan alat kelaminnya. Kemudian, alat gerak dari protozoa ada yang berupa bulu cambuk atau flagela, bulu getar atau silia, atau kaki semu yang bernama lain pseudopodium. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi protozoa. Klasifikasi protozoa dibedakan menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang Rhizopoda atau Sarcodina yang berciri-ciri. 1. Perkembangbiakan secara tidak kawin melalui pembelahan biner dan pembentukan kista. Yang kedua, amuba adalah jenis Rhizopoda yang terkenal. Amuba tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk sel dapat berubah-ubah. Berdasarkan tempat hidupnya, amuba dibedakan menjadi 2, yaitu ektoamuba yang hidup di luar tubuh organisme atau hidup bebas, misalnya amuba proteus. Yang kedua, entamoeba yang hidup di dalam tubuh organisme. Entamoeba sendiri ada beberapa jenis, yaitu Entamoeba histolytica atau hidup di dalam usus halus manusia, bersifat parasit dan menyebabkan penyakit perut disentri amuba. Yang kedua, Entamoeba coli, hidup dalam kolon atau usus besar manusia, tidak bersifat parasit tetapi kadang-kadang dapat menyebabkan buang air besar terus-menerus. Yang ketiga, Entamoeba gingivalis, hidup dalam rongga mulut dan menguraikan sisa-sisa makanan sehingga merusak gigi dan gusi. Selanjutnya akan dibahas tentang struktur tubuh amuba. Struktur tubuh amuba itu ada bagian pseudopoda, vakuola kontraktil, endoplasma, ektoplasma, membran sel, nukleus, dan vakuola makanan. Untuk pseudopodia, fungsinya untuk bergerak dan menangkap mangsa. Membran sel atau membran plasma
sebagai pelindung isi sel dan pengatur pertukaran zat. Sitoplasma dibedakan atas ekstoplasma dan endoplasma. Ekstoplasma merupakan lapisan luar sitoplasma bersifat kental. Endoplasma merupakan bagian dalam plasma bersifat lebih encer. Kemudian ada inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel. Kemudian ada vakuola kontraktil, bersifat sebagai organ ekskresi sisa makanan. Vakuola kontraktil juga menjaga agar tekanan osmosis sel agar selalu lebih tinggi dari tekanan osmosis di sekitarnya. Kemudian ada vakuola makanan, sebagai alat pencernaan. Makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui rongga berdenyut. Selanjutnya akan dibahas tentang ciri-ciri klasifikasi selanjutnya, yaitu flagellata atau Mactigopora yang berciri-ciri 1. Bergerak dengan bantuan satu atau lebih flagella. Bentuk flagella seperti bulu cambuk. Letaknya berada pada ujung anterior tubuhnya. Selain berfungsi sebagai alat gerak, flagella juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan lingkungannya. Flagellata dikelompokkan menjadi dua, yaitu berbentuk seperti tumbuhan, disebut phytoflagellata, yang mengandung klorofil dan bersifat fotosintetik. Contohnya Euglena. Yang kedua, berbentuk seperti hewan, disebut zooflagellata, tidak mempunyai klorofil dan bersifat heterotrof. Contohnya Trypanosoma. Di sini ada struktur dari Euglena, yaitu ada flagella, nukleus, nukleolus, kloroplas, polisakarida yang disimpan selama fotosintesis, vakuola kontraktil, reseptor cahaya, dan stigma. Selanjutnya adalah klasifikasi selanjutnya dari protozoa, yaitu Ciliata, yang berciri-ciri 1. Ciliata merupakan protista bersel satu, yang permukaan tubuhnya ditumbuhi rambut getar atau silia, berfungsi untuk bergerak dan mencari makanan. Bentuk tubuhnya tidak berubah-ubah, oval, dan hidup di tempat-tempat yang berair, misalnya sawah, rawa, tanah berair, dan banyak mengandung bahan organik. 3. Perkembangan aseksual dengan cara membelah diri, yaitu pembelahan biner. 1 membelah menjadi 2, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan perkembangbiakan dari Ciliata dapat secara seksual melalui konjugasi, yaitu dua sel saling mendekat dan menempel pada bagian mulut sel untuk kawin. Ciri yang selanjutnya yaitu sifat hidup Ciliata. Ada yang hidup bebas, ada pula yang parasit. Contoh Ciliata yang hidup bebas adalah Paramecium caudatum. Yang hidup parasit dalam usus kecoa adalah Nyctoterus ovalis. Yang hidup di dalam usus besar adalah Balantidium coli. Ciri selanjutnya yaitu Ciliata lain yang hidup di air tawar adalah stentor atau berbentuk seperti terompet dan bagian tangkai melekat pada dasar. Didinium atau pemangsa Paramecium vorticella atau berbentuk seperti lonceng, dan Stylonychia mirip Paramecium. Silia berkelompok disebut cirrus yang berbentuk seperti duri. Di sini ada struktur tubuh dari Paramecium. Struktur tubuh dari Paramecium yaitu organnya mulut, tenggorokan, vakuola kontraktil, silia, vakuola makanan, mikronukleus, makronukleus, vakuola kontraktil, trikosit, celah mulut. Paramecium caudatum disebut pula hewan sandal karena bentuk selnya menyerupai telapak kaki. Ciliata memiliki dua tipe nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus digunakan untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, dan fungsi seluler.
Mikronukleus merupakan bahan inti yang dipertukarkan selama konjugasi. Pada permukaan sel yang melekuk terdapat mulut sel atau sitostom yang terbuka menjadi saluran pendek di sitofaring, berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam sel. Kemudian ada vakuola makanan, berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan. Kemudian ada vakuola kontraktil yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan cair. Selanjutnya, untuk klasifikasi dari protozoa, ada filum sporozoa atau apikompleksa yang berciri-ciri 1. Semuanya bersifat parasit. 2. Tidak memiliki alat gerak. 3. Pada tahap zigot dapat bereproduksi membentuk spora. Yang keempat, mengalami 2 fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase sporogoni dan fase skozoni, yang masing-masing terjadi pada 2 organisme yang berbeda, yaitu fase di dalam tubuh nyamuk atau fase sporogoni dan 2 fase di dalam tubuh manusia atau fase skizogoni. Berikut siklus hidup Plasmodium. Seperti yang tadi saya jelaskan pada halaman depan, bahwa dalam siklus hidup Plasmodium dibedakan menjadi 2 fase, yaitu 1 fase di dalam tubuh nyamuk, atau yang biasa disebut fase sporogoni, yaitu fase di mana Plasmodium berkembang biak membentuk spora di tubuh nyamuk Anopheles betina. Spora Plasmodium disebut sporozoid, artinya spora yang mirip hewan. Sporozoid ini akan menghasilkan spora seksual yang masuk dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Yang kedua yaitu ada fase di dalam tubuh manusia atau biasa disebut dengan fase skizogoni. Setelah tubuh manusia terkena gigitan nyamuk malaria, sporozoid masuk dalam darah manusia dan menuju ke sel-sel hati. Di dalam hati ini sporozoid akan membelah dan membentuk merozoid. Akibatnya, sel-sel hati banyak yang rusak. Merozoid membelah menjadi kriptozoid. Selanjutnya, merozoid akan menyerang eritrosit. Pada tahap ini, parasit disebut tropozoid. Tropozoid dapat menginfeksi dan melisiskan eritrosit baru sehingga menjadi rusak, pecah, dan mengeluarkan merozoid baru. Pada saat inilah dikeluarkan racun dari dalam tubuh manusia, sehingga menyebabkan tubuh manusia menjadi demam. Merozoid ini dapat juga membentuk gametosit apabila terisak oleh nyamuk atau pada saat menggigit, sehingga siklusnya akan terulang lagi dalam tubuh nyamuk. Demikian seterusnya. Lama putaran daur hidup ini adalah 48 jam. Selanjutnya ada jenis-jenis Plasmodium. Ada 4. Yang ke-1 yaitu Plasmodium falciparum. Masa sporulasinya tiap 1 sampai 2 kali 24 jam yang menyebabkan malaria tropika. Yang kedua, Plasmodium vivax. Masa sporulasinya setiap 2 kali 24 jam menyebabkan malaria tertiana. Yang ketiga, Plasmodium malariae, yaitu masa sporulasinya setiap 3 kali 24 jam menyebabkan malaria kuartana. Yang keempat, Plasmodium ovale, penyebab penyakit limfa. Masa sporulasinya setiap 48 jam. Plasmodium ini tidak terdapat di negara Indonesia ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Untuk mengetahui apa isi dari penjelasan saya tadi, ada 1 question yang bisa dijawab oleh teman-teman. Silahkan apabila teman-teman mengerti bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya yaitu berdasarkan penjelasan tadi, protozoa itu dibedakan menjadi 4 filum kan teman-teman? Itu berdasarkan apa ya? Jelaskan ya. Terima kasih.